Suatu hari, ada sepasang suami istri. Sang suami adalah pengikut Brahmana yang taat, sedangkan sang istri pernah mendengar ajaran Buddha dan merupakan umat Buddha yang taat. Saat Buddha pergi ke daerah mereka, sang istri yang sangat taat sering mendengar Dharma. Suatu hari, setelah selesai memasak dan tengah membawa masakannya keluar dapur, dia tiba-tiba terjatuh sendiri dan sehingga masakannya berserakan di lantai. Dia sangat ketakutan dan khawatir dirinya akan mengalami luka parah. Setelah bangun, dia segera melafalkan nama Buddha. Mendengar bunyi istrinya terjatuh, suaminya segera berlari ke dalam rumah dan melihat istrinya tengah bergumam. Aku menyatakan berlindung kepada Buddha. Aku menyatakan berlindung kepada Dharma. Aku menyatakan berlindung kepada Sangha. Buddha dapat membabarkan Dharma untuk membimbing semua makhluk. Mendengar gumamannya, sang suami dengan marah berkata, "Apakah engkau seorang candala? Candala adalah kaum rendahan. Aku tidak suka engkau meyakini ajaran biksu botak yang mengumpulkan makanan dari pintu ke pintu. Itu adalah keyakinan kaum rendahan. Engkau adalah kaum bangsawan. Mengapa punya keyakinan yang sama dengan mereka?" Istrinya segera berkata padanya, Maafkanlah aku, namun Buddha tidak seperti yang engkau katakan. Engkau hendaknya menghormati Buddha. Jangan berkata-kata kasar tentang Buddha. Sang suami berkata, Aku tidak mengerti mengapa engkau menganut keyakinan seperti itu. Bawalah aku untuk menemui biksu botak itu. Istrinya terus menasihatinya, tetapi dia tetap pergi untuk menemui Buddha. Saat tiba di Jetavana, dari kejauhan dia sudah melihat Buddha duduk dengan Dhamma dan ada banyak orang yang tengah mendengar Dharma. Saat dia tiba di sana, hatinya pun tenang dengan sendirinya. Dia lalu duduk di samping dalam diam. Melihat dirinya datang, Buddha pun mulai memberikan ajaran sesuai kondisinya. Menghancurkan kebencian, membuat orang tidur nyenyak, melenyapkan kebencian, membebaskan orang dari kerisauan. Manavaka, demikianlah yang hendaknya engkau pahami. Makhluk yang dapat melenyapkan kebencian dipuji oleh para makhluk suci dan terbebas dari kerisauan. Artinya, seseorang tidak bisa tidur karena diliputi noda batin. Noda batin seperti apakah itu? Adalah kebencian. Jika dapat melenyapkan kebencian, seseorang dapat tidur nyenyak. Kebetulan, sang suami mengalami insomnia setiap malam. Mendengar kata-kata Buddha yang seakan tertuju padanya, dia menyadari bahwa kebencianlah penyebab insomnianya. Selain itu, mendengar bahwa melenyapkan kebencian membebaskan orang dari kerisauan, dia berpikir, Benar, hati saya selalu dipenuhi kerisauan dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ternyata terdapat kebencian di dalam hati saya yang membuat saya sering merasa risau. Buddha juga menggunakan sapaan Manavaka yang berarti kaum muda yang kaya. Manavaka, jika engkau dapat melenyapkan kebencian di dalam hatimu, demikianlah yang dipuji oleh para makhluk suci. Jika dapat melenyapkan seluruh kebencian itu, engkau akan terbebas dari kerisauan. Manavaka ini lalu bangun sendiri dari tempat duduknya, bertobat di hadapan Buddha, dan menyatakan berlindung kepada Buddha. Demikianlah Buddha membabarkan Dharma sesuai kondisi saat melihat ada orang yang datang dengan marah sehingga orang tersebut dapat menerimanya. Setelah pulang ke rumah, sang suami meminta maaf pada istrinya dan berkata,
Buddha yang engkau yakini adalah yang maha bijaksana dan maha sadar. Aku pun telah menanam benih kebajikan di dalam batinku. Semoga kita dapat melatih diri bersama dan menerima basuhan Dharma yang bagai hujan dan embun. Dari cerita ini, Master Cheng Yen mengingatkan kita, sebelum mengenal Dharma, kita hanya melihat dan mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan. Setelah mengenal Dharma, hati kita dipenuhi sukacita dalam Dharma.